Baik, selamat siang, selamat datang. Ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar manajemen kali ini. Pak, ke-mute, Pak. Ya, suaranya timbul hilang. Kayaknya ke-mute. Oh, oke. Baik, halo. Baik, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas, Pak? Sudah, Pak. Ya, cukup. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Selamat datang kembali. Mungkin bagi beberapa Bapak atau Ibu yang sudah pernah mengikuti webinar kita, selamat datang juga bagi yang belum pernah. Kali ini kita akan poin produk kita lebih ke solusi SIEM dari Manage Engine, atau di Manage Engine kita kenal dengan Event Bug Analyzer. Namun sebelum kita masuk ke modulnya secara lebih deep, seperti biasa izinkan saya memberikan penjelasan mengenai Manage Engine dan Pro Data, pesan-pesan sponsor lah ibaratnya gitu, Pak. Baik, Manage Engine itu sebenarnya bagian dari Zoho Corporation. Ada 3 core bisnis Zoho, ada OEM Telecom, ada Manage Engine, dan juga ada Software as a Service atau Zoho Cloud-nya. Di seluruh dunia sendiri, Manage Engine ini sudah dipakai di lebih dari 180.000 company, kemudian ada 3 juta admin license yang sudah terinstall atau diimplementasi, dan ini beberapa customer kita yang sudah menggunakan Manage Engine sehingga saat ini, Pak. Kemudian untuk Pro Data sendiri, kita sudah berpartner dengan Manage Engine sejak tahun 2005 hingga ditunjuk sebagai on behalf Manage Engine di Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak ada kebutuhan Manage Engine, baik komersial maupun teknikal, nanti bisa email ke sales@prodata.co.id, karena sebagai on behalf Manage Engine tentunya kita memiliki akses full terhadap resource, support, konsultasi, training, juga sertifikasi. Kemudian sebagai syarat partner Manage Engine, kita juga menyiapkan tentunya strong pre-sales dan post-sales untuk mensupport Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa company yang ada sudah kita bantu untuk implementasi Manage Engine di Indonesia. Menurut data yang kami miliki, ada lebih dari 400 company di Indonesia, cross industri ya, dari pemerintah, swasta, dan juga BUMN yang sudah menggunakan Manage Engine di Indonesia. Jadi tentunya kita memiliki pengalaman yang cukup berdasarkan implementasi kami di tempat-tempat atau di perusahaan sebelumnya, di mana proses implementasi itu tentunya kami perbaiki dari waktu ke waktu supaya implementasi ke depannya semakin lebih smooth lagi. Kemudian kita juga menyiapkan service enterprise market, di mana kita siapkan single point of contact sampai ke level 24 hours support untuk beberapa customer yang membutuhkan layanan 24 jam tentunya. Kita siapkan juga ada training dan juga sertifikasi untuk seluruh solusi Manage Engine. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan atau ada pertanyaan mengenai solusi Manage Engine, baik itu technical, layanan dan lain-lain, nanti bisa menghubungi kami di sales@prodata.co.id. Baik, sebelum saya masuk ke poin produk Event Log, ini ada beberapa klasifikasi solusi-solusi Manage Engine yang mungkin saya akan jelaskan sebentar saja secara garis besar. Nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa layangkan di feature chat yang ada. Baik, yang pertama adalah kita punya solusi yang berhubungan dengan ITOM atau IT Operation Management, di mana ini adalah isu yang paling sering dialami oleh seluruh IT. Apabila terjadi sebuah isu, misalnya apakah aplikasi, server, atau network sih yang sedang bermasalah. Nah, dengan memiliki visibility yang dimiliki oleh IT Operation Management dari Manage Engine, nanti kita bisa langsung tahu root cause-nya. Karena Manage Engine ITOM ini memonitoring
seluruh perangkat infrastruktur Bapak dari layer yang paling bawah network, yaitu network device-nya, kemudian traffic-nya atau bandwidth-nya, sampai ke level konfigurasi dan IP address-nya. Kemudian dia juga monitoring sampai ke level server maupun fisikal ataupun virtual. Gitu. Kemudian juga tentunya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam server tadi tentunya kita monitoring sampai ke level services atau user experience pada saat mereka menggunakan atau mengakses aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh tim IT. Jadi kalau misalnya kita sudah monitoring seluruh 4 level atau 4 layer ini, tentunya nanti kita harapkan kita bisa memiliki visibility yang kuat terhadap seluruh perangkat dalam infrastruktur IT kita. Dalam item ini tentunya 100% web-based, agentless, kemudian kita support any kind of device as long as punya SNMP, dan simple karena kita bisa punya keluasan bisa install di atas Windows ataupun Linux. Untuk solusi manajemen sendiri, 100% seluruh solusi manajemen itu web-based, dan juga secara default itu sudah memiliki database langsung yaitu PostgreSQL. Tapi jika Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan external database, tentunya kita masih support untuk MS SQL database. Setelah ITOM, kita juga memiliki solusi yang berhubungan dengan ITSM atau IT Service Management. Nah, di Manage Engine ini ada empat hal yang perlu dimiliki dalam IT Service Management Framework. Yang pertama adalah people. People itu bisa user atau bisa juga technician IT-nya, orang yang mengirim tiket atau orang yang men-solve the ticket. Kemudian tentunya adalah proses atau workflow yang kita terapkan untuk memberikan layanan terhadap seluruh user-user yang ada di infrastruktur kita. Kemudian terakhir adalah services atau layanan-layanan yang kita berikan atau yang kita sediakan kepada user-user yang membutuhkan layanan dari tim IT. Dan yang paling tidak kalah penting lagi tentunya adalah tools dan teknologi yang tepat untuk mengakomodir semua kebutuhan tadi. Ini secara garis besar untuk service desk plus arsitektur yang ada dalam Manage Engine. Kita sudah pure helpdesk ticketing, kemudian include dengan asset management pada professional edition, dan kita juga sudah support ITSM atau ITIL versi terbaru untuk tipe enterprise-nya. Jadi nanti bisa kita bergerak sesuai dengan kebutuhan, apakah kita bisa mulai dari profesional ataupun bisa langsung ke enterprise edition. Nah, yang agak menarik saat ini manajemen lagi gencar untuk menerapkan sistem ISM atau enterprise service management, di mana biasanya apabila user ingin bertanya atau membutuhkan sesuatu, dia akan menghubungi orang-orang yang terkait dengan departemen tertentu. Jadi kalau misalnya dia butuh layanan HRD, akan telepon ke HRD. Kalau dia butuh layanan dia akan telepon ke GA. Nah, kali ini akan disimplify oleh manajemen dalam sistem ISM atau Enterprise Service Management, di mana nanti seluruh kebutuhan user tadi bisa kita integrasikan dalam satu single console, di mana user nanti kita bisa berikan kemudahan bagi mereka untuk mengakses satu konsol saja untuk seluruh kebutuhan mereka. Di manajemen ini kita menamakannya Enterprise Service Management. Jadi kita punya portal sendiri untuk seluruh layanan terhadap IT. Setelah ITSM, kita juga punya modul yang berhubungan dengan ITDM atau IT Desktop Management, di mana IT Desktop Management ini di manajemen ini kita dikenal dengan nama Desktop Central, di mana kita terintegrasi antara desktop dan juga mobile device tentunya. Seperti yang saya utarakan tadi, kita web based dan juga support untuk desktop Windows, Linux, ataupun Mac. Untuk mobile device-nya kita support iOS, Android, ataupun Windows. Ini beberapa feature yang ada di Manage Engine ITDM atau Desktop Central. Baik, bagi Bapak Ibu yang memiliki Active Directory, tentunya kita memiliki keterbatasan ataupun keleluasaan dalam memanage Active Directory. Karena biasanya sistemnya itu agak jelimet. Nah, di Manage Engine kita memiliki solusi untuk memudahkan kita dalam memanage Active Directory maupun Active Directory untuk manage ataupun reporting. Kita punya solusi yang terintegrasi dengan nama AD360, di mana dalam AD360 itu ada 4 modul yang kita integrasikan. Yang pertama adalah AD Manager atau Active Directory Management, di mana kita bisa memanage Active Directory kita dari web, gitu ya, tanpa harus akses ke servernya langsung. Kemudian kita juga ada AD Audit Plus, jadi solusi untuk mengaudit Active Directory kita, file server kita, member server kita, sampai workstation kita. Kemudian kita juga memiliki solusi password self-service atau AD self-service, di mana
biasanya apabila user itu membutuhkan reset password ataupun lupa password akan menghubungi tim IT. Dengan sistem ini kita akan berikan keleluasan kepada user untuk mereset passwordnya sendiri dengan aplikasi AD Self Service. Dan terakhir tentunya ada Exchange Reporter plus untuk Exchange Reporter di mana kita bisa mengeluarkan report terhadap seluruh server Exchange kita. Kemudian ada security yang nanti akan dibahas secara lebih deep untuk event block analyzer-nya oleh Bu Ali. Dan kita juga punya solusi yang agak ngetren saat ini, itu berhubungan dengan privilege access management. Nah, di mana kita bisa merepositori seluruh password kita dalam satu single console. Kemudian kita juga bisa memberikan akses terbatas bagi user yang ingin mengakses any kind of resource sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu aplikasi, server, ataupun network device. Baik, itu secara garis besar beberapa modul yang ada di Manage Engine yang bisa saya jelaskan secara cepat. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin informasi yang lebih detail untuk masing-masing produk yang ada di Manage Engine ini, nanti bisa menghubungi ke sales@prodata.co.id. Kita akan mulai webinar kita dengan Pak Abdul Hadi untuk solusi event analyzer-nya. Bagi Bapak Ibu sekalian nanti yang memiliki pertanyaan, nanti bisa submit di kolom chat yang ada. Nanti tim kami akan ada yang menjawab, atau nanti speaker nanti akan yang menjawab pertanyaan secara langsung. Kemudian nanti kita juga ada survei. Nanti kalau apabila ada survei pop up nanti di Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk mengisi survei tersebut sebagai bahan masukan kami untuk memberikan webinar yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam dan semoga sehat selalu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih tadi atas pembukaan dari Bapak Roni. Selanjutnya kita masuk ke materi utama. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran semuanya? Mungkin boleh dibalas di menu chatnya ya. Oke, saya dengar. Ya, saya bisa dengar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Jadi saya di sini sebagai senior technical consultant. Kali ini siang ini saya mau sedikit jelaskan Suara putus, Pak. Putus ya. ya. Jadi hari ini saya mau coba jelaskan untuk solusi dari Manage Engine, yaitu solusi Event Log Analyzer, di mana akan kita gunakan untuk ya. Kita lanjutkan ya. Oke, jadi ini adalah agenda kita hari ini. Kita akan membahas mengenai Event Log Analyzer. Pertama adalah log management, bagaimana kita memanage log di dalam aplikasi Event Log Analyzer. Yang di dalamnya kita akan bisa lihat bagaimana kita memanage
atau mengkolek log dari semua sistem yang kita punya. Lalu log analisis, bagaimana kita menganalisa log yang sudah kita dapatkan. Lalu ketiga, log correlation, bagaimana log yang sudah kita dapatkan bisa dikorelasikan antara satu log dengan log yang lain. Lalu keempat, masih di log management, yaitu log archival, bagaimana kita menyimpan log yang sudah di manage, sudah masuk ke dalam aplikasi. Lalu kedua, nanti kita akan membahas juga tentang auditing. Jadi auditing sendiri nanti di sini kita jelaskan yang lebih advance-nya, yaitu untuk network dan juga aplikasi. Jadi aplikasi Event Log Analyzer ini bukan cuma memanage log dari server saja, tapi dia juga bisa memanage log dari network device dan aplikasi. Yang ketiga, kita akan membahas untuk bagaimana memanage threat intelligence. Jadi bagaimana ketika terjadi satu threat, kita akan bisa lihat alertnya, dan juga kita bisa memanage dari sisi insiden manajemennya. Yang keempat, kita nanti akan melihat bagaimana Event Log Analyzer sudah menyediakan yang namanya compliance management atau report compliance, di mana sudah ada report-report compliance di dalamnya. Yang kelima, yang terakhir, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara Event Log Analyzer dengan solusi yang sejenis, solusi-solusi log yang lainnya. Jadi, apakah solusi Event Log Analyzer ini? Berikut ini adalah salah satu fungsi-fungsi di dalam Event Log Analyzer. Yang pertama, kita akan gunakan Event Log Analyzer ini untuk mengetahui apa saja yang terjadi di jaringan Anda. Jadi, apapun log yang ada di jaringan Anda, baik itu di server, di network, atau di aplikasi, kita akan bisa lihat nanti di Event Log Analyzer. Yang kedua, kita juga akan bisa mengetahui ketika ada terjadi satu potential threat, di mana ketika terjadi threat dan terdeteksi di aplikasi Event Log Analyzer, kita juga dapat melakukan action seperti kita melakukan stop ataupun workflow yang lain sebelum threat itu lebih dalam masuk ke dalam jaringan kita. Lalu yang ketiga, Event Log Analyzer juga dapat memanage perangkat seperti router, switch, firewall, atau perangkat-perangkat security seperti IDS, IPS, server juga kita manage, lalu juga aplikasi, di mana semua lognya bisa kita manage. Dari semua log yang sudah kita manage, kita bisa dapat mengetahui event yang terjadi, seperti contohnya user access, ataupun unusual activities, atau aktivitas yang tidak umum atau tidak normal, ataupun ketika terjadi satu anomali, atau ketika terjadi satu policy, atau terjadi internal threat, external threat, dan lain-lain. Jadi Event Log Analyzer juga menyediakan report compliance yang sudah sesuai dengan regulatory. Jadi kita sudah menyediakan regulatory dari PCI DSS, dari HIPAA, FISMA, SOX, GLBA, dan laboratorium yang lain. Dan Event Log Analyzer juga nanti bisa kita gunakan untuk supaya kita bisa membuat memastikan sistem security kita sesuai dengan policy. Jadi berikutnya, Event Log Analyzer juga bisa kita gunakan untuk melakukan troubleshooting ketika kita mendeteksi satu threat atau satu alert di dalam aplikasi Event Log Analyzer. Jadi berikutnya, kita juga dapat memonitor sistem agar lebih optimal, di mana dari log yang kita bisa lihat apakah ada log-log yang tidak sesuai atau yang tadi seperti unusual behavior, kita bisa optimalkan. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah Event Log Analyzer, pastinya dia menyimpan semua log yang masuk di dalam internal application atau internal storage-nya dia. Di mana sewaktu-waktu kalau kita mau tarik datanya, kita tinggal tarik kembali untuk kita bisa generate report-nya sesuai dengan report yang kita butuhkan dan sesuai dengan compliance audit juga. Berikutnya, di dalam Event Log Analyzer disediakan juga pertama yaitu dashboard, di mana di dashboard ini kita dapat melihat secara summary apa saja yang terjadi di security atau event yang masuk ya.
Jadi dari sisi security, insiden, bisa kita lihat prioritinya dan source dari mana log yang masuk. Oke. Berikutnya di Event Log Analyzer juga disediakan untuk insiden management. Jadi ketika terjadi satu event atau alert di dalam log management, kita dapat langsung melakukan assign insiden tersebut ke user yang terkait, di mana user tersebut dapat menganalisa menggunakan aplikasi Event Log ini. Berikutnya secara otomatis baik tadi assign tiketnya dari event yang terjadi berdasarkan device-nya ataupun berdasarkan grupnya, kita bisa dapat mengassign event tersebut ke personal yang terkait atau user yang terkait, baik secara otomatis atau secara manual dari dashboard, dan ataupun kita terintegrasi juga dengan sistem ticketing eksternal. Mungkin contohnya di sini seperti ticketing dari Manage Engine juga, yaitu dengan Service Desk Plus tadi. Berikutnya, ini adalah satu proses dari cara kerja Event Log Analyzer yang akan dilakukan di dalam sistemnya. Jadi kita akan memantau semua activity, baik itu dari server, dari network, dari database, dari aplikasi, lalu dari kita memaintain konfigurasi juga. Artinya kalau ada perubahan konfigurasi, ketika terjadi ada satu vulnerability, atau kita juga bisa memantau user activity, di mana semua activity ini biasanya pasti akan tercatat dalam satu log. Oke. Log ini semua akan di-manage atau disimpan di dalam atau diproses oleh Event Log Analyzer, dianalisa, dan juga dikorelasikan antara satu log dengan log yang lain. Lalu outputnya nanti kita bisa mendapatkan ketika log analisis dan correlation berjalan, kita akan bisa mendeteksi anomalinya. Oke. Lanjutkan. Pertama, kita membahas bagaimana kita memanage log atau log management. Jadi log management di sini artinya bagaimana kita memproses log dari semua sistem. Di mana tadi pertama bagaimana kita mengkolek log baik itu dari server, network atau aplikasi. Lalu kedua bagaimana kita menganalisa log yang sudah masuk ke dalam sistem. Lalu ketiga adalah bagaimana kita mengkorelasikan satu log dengan log yang lain. Lalu yang keempat, bagaimana kita menyimpan log yang sudah history. Jadi kita bisa dapat mengambil log yang sudah history atau log sebelumnya. Oke. Pertama, bagaimana kita mengkolek satu log dari semua sistem. Jadi di Event Log Analyzer ini bekerja menggunakan beberapa metode. Jadi di sini ada beberapa metode yang disediakan. Pertama dia adalah agent based dan agentless method. Jadi agent based artinya kita sudah disediakan satu aplikasi agent kecil yang bisa kita pasang di server, di mana agent itu akan bekerja untuk mengkolek semua log. Ketika ada satu log baru akan otomatis dikirim atau dilempar ya ke aplikasi Event Log Analyzer. Lalu yang kedua, untuk agentless, kita juga support, artinya tanpa perlu install agent, kita dapat mengambil log. Agentless ini artinya nanti kita akan menggunakan protokol yang standar, seperti contohnya WMI, ataupun syslog protokol, ataupun kita bisa manual mengambil log yang tersimpan di satu server, baik itu menggunakan file sharing, atau FTP server atau FTP client. Berikutnya, Event Log Analyzer dia sudah support banyak sekali jenis perangkat atau jenis sistem yang sudah bisa di-manage. Atau kita sebut di sini namanya log source ya. Jadi log source ini sudah mencakup antara lain seperti network device, apapun network device-nya, apakah itu router, switch, IDS, IPS, atau firewall, di mana umumnya biasanya perangkat network ini sudah punya protokol syslog, di mana kita bisa setting konfigurasi syslog di perangkat network, kita arahkan atau destination-nya ke Event Log Analyzer server, lalu kita bisa memanage perangkat-perangkat tersebut. Yang kedua untuk server, jadi kita juga support untuk memanage log
baik itu dari Windows, Linux, Unix, atau IBM AS400. Di mana tadi ada opsi apakah kita menggunakan agent atau agentless. Yang ketiga adalah untuk database. Kita juga bisa manage log dari database. Apakah itu database Oracle atau SQL Server, MySQL. Jadi masing-masing log kita bisa ambil. Dan itu nanti metodenya juga berbeda-beda masing-masing. Ada yang kita bisa ambil langsung dari Microsoft Windows-nya, ada yang kita harus manual mengambil dari penyimpanan lognya, ada di folder mana. Yang keempat adalah aplikasi yang lebih ke arah web service, jadi seperti Apache atau e-server, di mana kita juga bisa mengambil log untuk web server, di mana Apache dan e-server juga biasanya menyimpan log khusus yang terkait dengan activity web server tersebut. Jadi kita bisa ambil lognya, kita bisa manage juga. Yang kelima, kita juga support untuk integrasi dengan perangkat-perangkat yang terkait dengan vulnerability atau threat intelligence. Seperti contohnya kita integrasi dengan perangkat antivirus atau perangkat-perangkat firewall yang lain. Selain dari log source yang saya sebutkan tadi, yang terakhir adalah kita juga support log apapun. Jadi apapun log yang kita punya, selama log itu masih bisa kita baca, artinya kita bisa baca secara human readable gitu ya, yang tersimpan baik itu di file text atau file apapun, itu kita bisa manage juga secara manual. Jadi artinya kita bisa membuat customnya. Lalu contoh lainnya kita juga misalkan kalau punya in-house application di mana juga sudah ada log yang tersimpan di dalamnya, kita bisa ambil juga. Oke, kembali lagi. Sebelumnya tadi ada pertanyaan sedikit, apakah Event Log Analyzer ini dapat memanage log untuk yang berkaitan dengan virtualisasi. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Jadi virtualisasi pun biasanya dia akan menyimpan log juga. Jadi di mana log itu seperti virtualisasi apakah VMware atau Hyper-V, di mana VMware biasanya standarnya menggunakan protokol syslog, atau Hyper-V biasanya kita gabung lognya dengan standar dari Windows atau Event Viewer seperti itu. Dan dua-duanya bisa kita manage juga. Ya, berikutnya ada pertanyaan juga, apakah untuk mengambil log harus menyalakan service? Jadi kembali lagi dari jenis perangkat yang akan kita ambil ya. Untuk perangkat network umumnya kita menggunakan fitur atau service ya kita bilang, yaitu fungsi syslog yang ada di masing-masing perangkat. Nah kalau service biasanya tergantung, untuk Linux misalkan, untuk beberapa Linux biasanya dia sudah ada service syslog atau rsyslog mungkin ya. Nah itu mungkin harus dinyalakan juga atau dikonfigurasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Adalah flow dari log collection. Ketika kita sudah memanage log, kita bisa pertama flow-nya adalah kita mengambil lognya ataupun kita import lognya secara manual menggunakan file yang kita import dari semua log yang kita masuk tadi. Event Log Analyzer akan memproses log tersebut dengan cara mengekstrak file-file tertentu. Jadi log-log yang masuk dia akan secara otomatis melakukan parsing. Jadi dia ambil custom file-file tertentu yang penting yang dibutuhkan. Outputnya adalah nanti ada report. Jadi setelah di parsing atau diambil custom field-nya, kita akan bisa mengenerate report secara otomatis. Di mana reportnya sudah disediakan, jadi tinggal kita buka aja reportnya. Nah, ini adalah salah satu contoh cara kerja atau bagaimana Event Log Analyzer dapat melakukan parsing log ya. Jadi log yang masuk seperti contohnya di sini ada banyak informasi di dalamnya, seperti ada informasi IP-nya, ada port-nya,
ada tanggalnya, terus ada informasi lain. Masing-masing informasi itu bisa kita ambil dengan menggunakan log parsing di sini. Jadi informasi IP kita ambil informasi portnya, kita ambil informasi tanggalnya. Jadi semuanya bisa kita ambil. Di mana nanti ketika sudah diparsing, kita sudah bisa langsung lihat hasilnya di reporting. Berikutnya yang kedua adalah log analysis. Jadi setelah tadi log masuk, dilakukan parsing oleh event organizer, kita sudah bisa langsung melihat report-report yang sudah disediakan. Jadi event log analyzer ini sudah menyediakan cukup banyak sekali report, kurang lebih mungkin 1000-an report ya, karena sudah banyak sekali perangkat yang sudah disupport untuk report-reportnya. Jadi sudah ada 1000-an report, dan alat profile yang sudah umum, yang standar, yang bisa kita gunakan sesuai dengan security, audit, dan juga compliance. Di luar itu kita juga bisa membuat custom report. Jadi kalau kita menemui report yang kita butuhkan belum ada di aplikasi Analyzer, kita bisa membuat custom report. Dan juga alat profile, kita juga bisa membuat custom alat profile sesuai dengan kebutuhan. Lalu event analyzer ini dapat melakukan log forensik dan mencari log yang sudah disimpan. Baik itu contohnya di sini kita sudah simpan jutaan log yang disimpan dalam aplikasi, kita dapat mudah untuk mencari log tersebut. Jadi sudah disediakan di dalamnya ada search engine-nya. Jadi secara standar atau umumnya event analyzer ini dapat menghandle kurang lebih 20.000 syslog atau 20 log per detik. Atau untuk log yang sifatnya dia Windows atau event viewer dapat menghandle 2.000 log per detik dalam satu aplikasi event analyzer. Oke, berikutnya log forensik di sini adalah kita mau mencari informasi tertentu di dalam satu log. Kita bisa menggunakan fungsi yang sudah ada di dalamnya, yaitu menggunakan query dan juga melakukan filtering, di mana query tersebut setelah kita mencari yang kita butuhkan dari hasil analisa atau forensik, kita bisa langsung menyimpan hasil pencarian tersebut ke dalam satu report. Nah, berikutnya ini contoh kalau kita sedang melakukan log forensik, kita dapat menggunakan fungsi advanced search di sini. Jadi kita mencari satu informasi tertentu, misalkan activity dari satu username administrator, kita ketik aja di situ fieldnya username sama dengan administrator, maka secara otomatis event analyzer akan mengquery semua log yang sudah tersimpan. Dia akan mencari informasi field username yang di dalamnya terdapat kata-kata administrator, di mana langsung di bawahnya langsung bisa dilihat hasil pencarian yang terkait. Kita juga bisa lihat langsung hasil analisanya. Jadi dari hasil pencarian administrator ini berapa banyak yang severity-nya failure, berapa banyak yang sukses, berapa banyak yang information. Nah, hasil pencarian ini juga tadi kita bisa langsung ekspor hasil pencariannya, kita generate langsung menjadi report. Berikutnya fungsi log correlation. Jadi log correlation adalah kita gunakan untuk mengkorelasikan satu log dengan log yang lain dengan tujuan kita mau mencari satu aktiviti tertentu atau anomali tertentu. Jadi di dalam event analyzer juga sudah disediakan beberapa contoh yang cukup bisa berguna untuk correlation rule-nya. Jadi sudah ada 30 lebih correlation rule yang bisa mendeteksi ketika terjadi satu attack berdasarkan pattern-pattern tertentu. Jadi dia bisa mendetek ketika terjadi satu anomali, seperti contohnya ketika ada software instalasi yang tidak umum yang terjadi di server misalkan, lalu attack-attack yang lain seperti terjadi worm attack, di mana biasanya ada pattern log yang bisa kita gunakan log correlation di sini. Yang ketiga, log correlation ini juga kita bisa menyimpan agregat reportnya, artinya kita bisa
mencari histori atau kita bisa tracking menggunakan timeline. Jadi kita bisa cari 1 minggu terakhir apa saja yang terjadi dengan log correlation di sini. Di luar tadi yang predefined correlation rule, kita juga dapat membuat custom correlation rule. Jadi artinya kalau kita punya satu pattern yang dapat mendeteksi satu attack tertentu, kita juga dapat membuat custom correlation baru, di mana nanti kita bisa gunakan untuk mendeteksi attack sesuai dengan spesifikasi yang sesuai dengan sudah kita buat. Gitu. Nah, ini mungkin contohnya untuk correlation, di mana kita dapat mendeteksi ketika terjadi satu attack. Kita bisa lihat attacker biasanya ketika dia mau masuk ke dalam jaringan kita, sistem kita, pertama yang akan dia attack adalah perangkat di layer paling luar, yaitu mungkin contohnya VPN atau firewall, di mana umumnya dia akan menggunakan brute force atau dia mencoba login beberapa kali sampai dia bisa masuk. Pastinya pada saat dia melakukan brute force akan terdeteksi ada terjadi satu kegagalan login atau fail login yang akan kita bisa deteksi. Lalu ketika si attacker sudah bisa masuk, dia juga nanti akan bisa remote ke sistem-sistem di belakangnya, seperti kita meremote menggunakan RDP ataupun melakukan software instalasi. Jadi remote logon dan software instalasi ini juga nanti kita bisa deteksi dengan menggunakan log correlation. Nah, hasil dari log correlation ini nanti kita bisa lihat alertnya atau eventnya yang bisa kita deteksi di dalam aplikasi Event Organizer. Nah, contohnya nanti log correlation akan seperti ini hasil pendeteksiannya ya. Jadi ketika tadi kita sudah mengkorelasikan satu log dengan log yang lain, seperti tadi ada satu user yang dia mencoba login ke VPN tapi dia gagal. Kita bisa lihat historinya di situ. Ada 3 kali login, dia gagal. Lalu berikutnya dia login lagi, lalu dia berhasil. Lalu dia event berikutnya dia masuk ke Windows menggunakan remote login. Lalu dia ada activity, ada software yang terinstall. Nah, event-event ini akan kita korelasikan supaya kita bisa mendeteksi ketika terjadi satu attack. Jadi ada 3 pattern di sini ya yang kita bisa deteksi. Ada gagal login, ada sukses login, ada login ke Windows account, dan ada software yang terinstall di Windows account. Jadi bisa kita korelasikan keempat event ini menjadi satu korelasi. Berikutnya yaitu log archival. Jadi log archival ini kita butuhkan supaya kita tetap menyimpan data-data history log. Jadi log yang disimpan di database itu pastinya akan di-encrypt, dan juga kita akan secara berkala melakukan archiving. Ini supaya lebih mempermudah dalam memanage log, dan supaya si sistem event log analyzer ini juga tidak terlalu berat. Karena kalau kita simpan semua log yang jumlahnya jutaan, kita simpan misalkan berbulan-bulan atau setahun, pada saat kita melakukan pencarian itu pasti nanti akan berat sekali. Nah, dengan menggunakan archiving ini, log-log yang sudah lebih dari 1 bulan misalkan, dia secara otomatis akan melakukan archiving. Jadi dia akan keluarkan dari database, di archive, dan dikompres. Jadi pastinya akan menghemat penyimpanan storage, gitu ya. Nah, sewaktu-waktu kalau kita mau tarik lagi data, misalkan data beberapa bulan yang lalu, kita bisa loading lagi file archiving tersebut ke database, dan kita bisa generate report-nya. Begitu kita sudah selesai generate report, sudah kita tidak ambil lagi datanya, sistem secara otomatis akan melakukan archiving lagi. Oke, berikutnya pertanyaan untuk compliance Active Directory. Nah, sebenarnya kalau kita bicara support untuk compliance, kita support untuk semua sistem, aplikasi, service, sampai ke level Active Directory. Namun memang kalau untuk Active Directory sebenarnya kita sudah ada solusi khusus yang berkaitan dengan Active Directory, di mana
ada solusi dari Manage Engine juga, yaitu namanya AD Audit, di mana AD Audit ini dikhususkan untuk memanage log atau audit yang lebih khususnya untuk Active Directory saja. Oke, berikutnya ada pertanyaan, apakah ada limit dari satu event, banyak line atau baris yang dapat dilihat melalui web UI? Jadi satu log itu biasanya dia menyimpan banyak sekali informasi. Nah, dalam satu log itu kita defaultnya tidak membatasi berapa banyak informasi di dalamnya yang bisa kita simpan. Jadi berapapun baris karakter di dalamnya itu semuanya bisa kita simpan. Nah, tadi yang kita batasi hanya lebih ke jumlah log atau log event per detiknya aja yang bisa kita manage di dalam aplikasi kita. Berikutnya kita melihat bagaimana kita melakukan auditing di dalam aplikasi Event Analyzer, di mana kita bisa melihat bahwa auditing yang bisa dilakukan bukan cuma terbatas untuk server saja, tapi kita bisa memanage auditing juga untuk network device, aplikasi, dan environment yang lainnya. Ya, pertama auditing untuk network device. Jadi bagaimana Event Log Analyzer bisa kita gunakan untuk mengaudit dari perangkat-perangkat jaringan. Jadi Event Log Analyzer ini akan mengaudit dari sisi konfigurasi. Ketika terjadi satu perubahan konfigurasi di network device, pastinya kita akan bisa mendeteksi di sisi lognya. Jadi kita bisa audit ketika ada yang merubah konfigurasi firewall, apa role yang dirubah, oleh siapa dirubah, dan kapan dirubah, itu kita bisa audit. Yang kedua adalah mengaudit dari sisi akses. Jadi kita bisa mengaudit ketika ada yang coba masuk ke network device, coba login, siapa aja yang login, kapan login ke network device, dan lain-lainnya. Lalu kalau nanti juga ada perubahan dari sisi privilege escalation. Jadi kalau ada user yang dirubah privilege-nya, itu pastinya nanti juga akan ada kedetek log-nya dan kita bisa lihat report juga. Oke, berikutnya yang terakhir dari sisi network device, yaitu mendeteksi ketika dia terjadi perangkat yang sifatnya network security. Jadi seperti mendeteksi kalau terjadi ada deny connection, ada satu threat atau satu insiden-insiden yang lain yang terjadi di router, firewall, switch, IDS, dan juga IPS device. Contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi bagaimana fungsi network auditing bekerja ketika kita mendeteksi ada satu attacker yang mencoba masuk ke dalam firewall. Jadi ketika ada satu attacker, dia coba masuk, pastinya di firewall akan mendeteksi bahwa di dalamnya ada satu koneksi yang di-deny karena dia sudah diblok dari sisi rule firewall, di mana multiple deny connection ini akan terdeteksi di log management dan kita nanti bisa generate reportnya dan secara real time kita bisa dapetin notifikasinya. Nah, contoh hasil reportnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat kita mengaudit satu perangkat network, khususnya yaitu firewall, di mana kita bisa mendeteksi ketika ada koneksi yang di-deny di sisi firewall. Di mana biasanya di firewall sudah kita buat role-nya, ada yang kita block, dan ada yang kita allow, dan ketika dia terblok atau ter-deny, kita bisa lihat hasilnya di sini. Dari IP berapa, tujuannya kemana, port berapa yang dipakai, dan jam kejadiannya. Jadi kita bisa lihat detailnya di sini. Berikutnya yaitu auditing untuk aplikasi. Jadi tadi kita bahas untuk network, berikutnya ini auditing untuk aplikasi. Auditing aplikasi ini kita juga bisa manage berbagai jenis aplikasi, mulai dari tadi aplikasi web, IIS, Apache, dan juga untuk database juga.
Jadi pertama, untuk mengaudit aplikasi, kita bisa mengimport log data secara manual. Jadi log aplikasi biasanya kan tersimpan di satu folder khusus di dalam aplikasinya. Umumnya seperti itu, baik itu aplikasi yang umum atau aplikasi yang in-house. Biasanya dia menyimpan log di folder khusus yang bisa kita ambil. Baik itu menggunakan copy manual, atau kita pakai file sharing, atau pakai FTP. Dan kita bisa ambil. Yang kedua yaitu memanage log untuk web service seperti IS dan Apache, di mana kita bisa mengaudit web service ketika dia terjadi anomali activity. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika ada satu koneksi yang error, atau ada yang coba login ke web aplikasi kita, lalu dia gagal berulang-ulang, kita bisa mendeteksi kejadian tersebut. Berikutnya mengaudit untuk database, yaitu contohnya di sini SQL dan juga Oracle. Kita mendeteksi activity dari user yang terjadi di dalam database, seperti activity DML dan DDL, seperti melakukan query, melakukan perubahan-perubahan di dalam database, dan juga perubahan-perubahan terkait dengan account di dalam database. Yang keempat yaitu mengaudit dari sisi perangkat-perangkat vulnerability. Jadi kita juga support untuk perangkat-perangkat security, di mana kita juga support seperti integrasi dengan aplikasi security, antivirus, atau aplikasi security yang lain, di mana kita bisa mengambil informasi lognya supaya kita bisa lihat untuk informasi seperti ketika ada top vulnerability, port, host, infection, ketika terjadi satu data theft, dan event-event yang lain terkait dengan security. Nah, begini ini salah satu contoh bagaimana event analyzer bisa mengaudit di sisi aplikasi. Contohnya di sini database. Sebagai contoh di sini kita mau mengaudit ketika ada yang mencoba membuat tabel baru di database. Jadi ketika ada satu user dia meng-create tabel baru di database, pastinya nanti ada log yang tersimpan di database-nya. Log tersebut kita ambil, kita manage, kita tampilkan di event analyzer, baik itu dalam bentuk report dan juga alert secara real time. Oke, nah ini contoh salah satu contoh reportnya untuk mengaudit aplikasi database, yaitu kita mendeteksi atau mengaudit create table. Jadi bisa kita lihat ketika ada yang create table, kita bisa tahu username yang meng-create siapa, dari perangkat mana, terminal yang digunakan, lalu database name-nya dan table name-nya nanti bisa ditampilkan di situ juga. Berikutnya kita membahas bagaimana kita memanage threat intelligence. Jadi di sini ada dua hal. Jadi bagaimana kita melihat fungsi threat alert dan juga incident management. Secara default di event analyzer dia sudah punya database, di mana dia sudah menyimpan database, dia terintegrasi atau bekerja sama dengan open source dan STIX dan Taxi, di mana di dalamnya dia sudah menyimpan kurang lebih 600 juta IP yang terdeteksi sebagai malicious IP. Jadi ketika ada IP yang mencoba masuk ke sistem kita, terdeteksi IP-nya dari mana, dia akan dianggap sebagai malicious IP. Selain IP, kita juga bisa mendeteksi ketika ada yang akses ke URL yang malicious dan domain-domain yang sudah diblok juga, nanti bisa ketahuan di log manajemennya. Dan informasi di dalamnya juga bisa kita update juga secara dinamis. Jadi kejadian yang berhubungan dengan threat tadi itu bisa kita dapatkan alertnya secara real time. Ketika ada traffic masuk, saat itu juga kita bisa dapetin alertnya. Sebagian besar konfigurasi threat alert ini sudah disediakan di dalamnya, jadi kita nggak terlalu banyak konfigurasi di dalamnya karena dia sudah ada default template-nya ya. Jadi berikutnya ini contoh case-nya. Jadi ketika ada satu attacker, dia masuk ke sistem, terdeteksi IP-nya, source-nya dari mana atau sumber IP-nya, terdeteksi oleh event analyzer bahwa IP-nya adalah malicious IP, kita bisa lihat report dan alert-nya secara real time.
Nanti contoh report yang bisa kita lihat seperti ini. Jadi kita mendeteksi ketika satu ada tadi threat alert dari tujuannya ke host mana yang dituju, lalu dari IP mana dia melakukan attackernya. Jadi kita bisa lihat dia terdeteksi malicious IP-nya di situ. Berikutnya yaitu incident management. Ketika tadi sudah kita correlation log-nya terjadi satu alert, bagaimana kita manage insiden di dalam log management sendiri. Jadi di dalam event log analyzer ini sudah ada insiden manajemennya. Jadi terkait dengan insiden yang terjadi, kita bisa lihat semua alertnya di dashboard. Alert tersebut kita bisa automatic assign siapa nanti akan mengecek terkait dengan alert tersebut. Kita bisa assign baik itu ke admin atau ke operator, siapapun yang user yang akan kita assign. Lalu kita bisa filter juga, kita bisa mencari event tertentu, kita bisa track, kita bisa filter, ataupun opsi yang keempat atau terakhir kita bisa integrasi juga dengan sistem ticketing eksternal. Jadi kita bisa membuat tiket ke Service Desk Plus atau Service Now. Jadi contohnya seperti ini. Ini insiden manajemen yang sudah built-in di dalam aplikasi Event Analyzer. Ketika terjadi satu event atau alert, kita bisa me-assign event tersebut ke user tertentu. Misalkan di sini contohnya admin atau operator. Dan ada statusnya juga, jadi mirip ticketing incident management ya. Jadi ketika tersebut sudah dicek, sudah diperbaiki, sudah diselidiki, statusnya bisa kita rubah dari situ, dari open mungkin menjadi close. Jadi memang di dalamnya sudah ada fitur atau incident management yang simple dan basicnya. Berikutnya yaitu disediakan juga yang namanya workflow atau automated workflow. Jadi selain untuk incident management ticketing tadi, kita juga sudah disediakan workflow. Jadi workflow ini tujuannya supaya kita bisa mempermudah atau mereduce impact dengan menggunakan automatic workflow di sini. Jadi ketika terjadi satu event, kita bisa define workflow-nya, apa yang akan kita lakukan, dan secara otomatis kita bisa melakukan remediasi atau perbaikan. Nah, workflow tersebut kita bisa create, kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan, lalu kita bisa eksekusi kapanpun, secara manual ataupun secara otomatis. Nah, workflow ini di Event Organizer sudah ada contohnya, jadi sudah ada built-in contoh yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Jadi ketika terjadi satu event, apa yang akan kita lakukan? Ini salah satu contoh beberapa workflow-nya. Jadi ketika kita mendeteksi satu event atau alert atau kejadian yang terdeteksi di Event Organizer, ini yang bisa kita lakukan. Seperti pertama kita bisa memblok port USB, kita bisa mendelete user, kita bisa mendisable komputernya, kita bisa kill prosesnya, melakukan log off atau di-kick usernya, atau kita menampilkan alert, atau kita men-stop service-nya. Jadi salah satu contoh workflow yang bisa dijalankan secara otomatis. Kita nanti juga bisa membuat workflow baru sesuai dengan kebutuhan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman semua sudah bisa mulai mengisi polling yang sudah kita sediakan. Jadi silakan diisi dulu. Oke. Berikutnya, bagaimana kita melihat report yang sesuai dengan compliance. Jadi Integrated Compliance Management System. Di dalam aplikasi Event Organizer sudah disediakan report-report compliance yang sudah sesuai dengan standar regulatory. Jadi di dalamnya sudah ada report compliance untuk CIGSS, GDPR, FISMA, dan regulatory yang lain. Dan sudah ada contoh-contoh reportnya, bisa kita custom informasi apa saja yang kita mau masukkan ke dalam regulatorinya. Jadi ini artinya sudah cukup satu kali generate report saja kita sudah cukup sesuai dengan compliance. Nah, ini salah satu hasil report compliance-nya.
Contohnya misalkan di sini GDPR, kita sesuai dengan standar GDPR, kita akan mengambil report-report yang sudah distandarkan oleh GDPR, seperti report logon, report user access, report activity database, semuanya dimasukkan dalam satu compliance. Oke. Yang terakhir, bagaimana perbedaan antara Event Log Analyzer dengan solusi yang sejenis atau yang lainnya ya. Jadi Event Log Analyzer ini dia cukup mudah digunakan, artinya untuk implementasinya juga cukup mudah. Dia aplikasinya sudah dalam satu paket aplikasi, di dalamnya sudah ada aplikasinya, sudah ada web service-nya, dan sudah ada database-nya. Jadi cukup satu kali instalasi software, kita sudah bisa langsung gunakan saat itu juga. Yang kedua, pastinya kita tadi jelaskan di awal, kita support banyak sekali jenis perangkat yang di manage atau kita sebutnya log source. Jadi apapun log yang kita simpan di sistem apapun kita bisa manage. Yang ketiga, dia juga nggak perlu tambahan add-ons lagi. Jadi artinya cukup satu aplikasi kita bisa manage semua perangkat tanpa butuh software tambahan lagi atau add-on. Namun memang kembali lagi aplikasi kita kan berbayar, ada lisensinya, dan lisensi kita simplify gitu ya. Kita hanya menghitung jumlah log source seperti itu. Artinya log source ini adalah sumber lognya. Saya jelaskan mungkin ketika kita mengaudit satu server misalkan, atau kita manage log dari satu server, di dalamnya misalkan kita manage log OS-nya, lalu kita manage log database-nya juga, itu kita sebut dua log source. Jadi ada dua sumber log yang kita manage. Artinya secara lisensi itu kita dihitung sebagai dua log source. Oke. Yang keempat, pastinya kita bisa integrasi juga dengan sistem-sistem yang lain. Kita juga support juga dengan CM eksternal juga, artinya log yang sudah kita manage di Event Log Analyzer, apakah mau diekspor ke SIEM yang lain juga, kita juga support. Kita bisa forward lognya ke sistem SIEM yang lain. Oke, yang terakhir tadi sudah saya jelaskan, kita sangat simpel untuk perhitungan lisensinya. Seperti itu. Jadi kita hanya menghitung log source yang masuk, kita tidak menghitung berapapun jumlah lognya, mau ribuan, mau jutaan, selama dia bisa kita handle, itu bisa kita manage lognya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Event Log Analyzer. Mungkin dari rekan-rekan kalau yang ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa disampaikan di chat. Nanti akan saya coba jawab satu persatu ya.